Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas mengenai pejuang asing yang membela perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan etnis. Atas panggilan hati nurani mereka itu membelot untuk bergabung dengan pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya sampai selesai. Beberapa pejuang asing ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga tahun 1949 untuk membela negara Indonesia di medan perang. Beberapa dari mereka harus tewas di medan perang dalam pertempuran membela Indonesia. Beberapa pejuang asing ini awalnya merupakan bagian dari pasukan musuh, namun karena panggilan hati nuraninya, mereka mengalihkan fokusnya untuk membela Indonesia. Adapun 7 pejuang asing itu dari Belanda, Jepang, India, Nepal, Korea, dan Inggris, serta dari Jerman yang kemudian menjadi gerilyawan Republik Indonesia. Abdullah Sattar dari India, lelaki asal India yang sekarang wilayah kelahirannya masuk menjadi wilayah Pakistan, bergabung dengan kekuatan pasukan Republik di Medan. Sattar membelot dari BIA, British India Army, dengan membawa puluhan anak buahnya dengan persenjataan lengkap. Pasukan pembelot ini kemudian dibentuk menjadi satu kompi tersendiri di Batalion 1 yang dipimpin oleh para pemimpin tentara Republik di Medan. Sattar sendiri selain sebagai komandan kompi, juga menjabat sebagai komandan Batalion 1 Resimen 3 Divisi 10 dengan pangkat mayor. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka banyak dilibatkan dalam berbagai operasi tempur di wilayah Medan dan sekitarnya. Sattar pernah mengerahkan 17 anak buahnya ke Palagan, Aceh sebagai bantuan latihan sekaligus prajurit. Di antaranya adalah pasukan bernama John Edward, lebih dikenal dengan nama Abdullah Inggris, dan Chandra yang masing-masing ditunjuk sebagai penyiar berbahasa Inggris dan Urdu India untuk Radio Perjuangan Rimba Raya. Pasukan Sattar ditugaskan untuk mengawal Wakil Presiden Republik Indonesia pertama pada kunjungannya ke Pematang Siantar pada awal tahun 1948 ketika Muhammad Hatta berkunjung ke Sumatera. Militer Belanda tiba untuk menyerang beberapa saat setelah Hatta meninggalkan kota. Para pejuang dari Asia Selatan bertempur dengan gagah berani hingga kehabisan amunisi. Meski dikepung, mereka tidak menyerah, malah mencabut bayonet dan memilih bertempur satu lawan satu melawan tentara Belanda. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka tewas akibat tembakan militer Belanda. Jasad mereka lantas dimakamkan di Pematang Siantar. Namun, beberapa waktu lalu kerangka-kerangka itu dipindahkan ke Makam Pahlawan Medan. Mayor Sattar lolos dari pertempuran itu tanpa cedera. Sattar memilih keluar dari militer dan bekerja sendiri setelah
penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Namun perusahaannya bangkrut sehingga dia kehilangan tempat tinggal di Medan. Sattar akhirnya berhasil menjadi petinju profesional. Yong Sattar adalah nama populernya di Medan pada tahun 1950-an. Warner dan Losce asal Jerman. Ada juga orang Jerman yang aktif dalam perang kemerdekaan Indonesia yang berkobar. Menurut sejarawan Jerman Herwig Zahorka, mereka yang pertama kali ditempatkan di Indonesia pada masa pemerintahan militer Jepang antara tahun 1942-1945. Ketika Perang Dunia II berakhir, terpaksa menyerah kepada sekutu. Warner dan Losce adalah nama mereka. Mereka berdua adalah anggota Angkatan Laut Jerman Kriegsmarine yang ditangkap tentara Inggris di Jakarta pada tahun 1945 dan dibuang ke Pulau Onrus pada tahun 1945. Tentara Belanda kemudian menangani mereka sebelum diberangkatkan ke Eropa. Belanda memperlakukan para tawanan perang ini dengan sangat buruk di Onrus. Banyak orang Jerman meninggal akibat penyakit demam berdarah, malaria, dan kekurangan gizi. Beberapa orang yang masih hidup menderita. Banyak dari mereka yang berusaha melarikan diri dari neraka di Kepulauan Seribu. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal dan terbunuh, seperti seorang prajurit Angkatan Laut Jerman bernama Freytag. Warner dan Losce, mantan awak kapal selam U-219, lolos dari kengerian Onrus. Menurut Zahorka, sesampainya di daerah Jakarta, mereka bergabung dengan gerilyawan Indonesia. Dan menurut Ken Konboy di Intel, Kolonel Zulkifli Lubis menempatkan Warner dan Losce di Ambarawa sebagai instruktur militer untuk pelatihan intelijen bagi Republik Indonesia. Salah seorang dari mereka, yakni Losce, bahkan gugur akibat kecelakaan saat merakit sejenis alat pelontar api, ungkap Zahorka. Besin dari Nepal. Pada bulan Maret 1946, pasukan Republik menangkap 4 tentara Gurkha dalam pertempuran sengit di dekat jembatan Cisokan Lama. Besin adalah anggota Batalion Senapan Gurkha 33. Besin menolak dikembalikan ke pasukannya setelah para tahanan ditukar. Ia memilih bergabung dengan pihak Republik sebagai ajudan Wedana Ciranjang. Terakhir, Besin menikah dengan perempuan setempat dan menghabiskan masa emasnya berkeliling berjualan boot, bahan anyaman bambu untuk dinding rumah. John Edward dari Inggris. John adalah seorang letnan berkebangsaan Inggris dari Batalion 6 South Wales Border Brigade 4, pimpinan Brigjen Ted Kelly. Dia membelot ke pihak Republik pada 1946 dan bergabung dengan Batalion B pimpinan Kapten Ned Harim. Dia kemudian dikirim ke Aceh, di mana dia bekerja sebagai penyiar berbahasa Inggris untuk Radio Rimba Raya. Ia menjabat sebagai penasehat Kolonel Hussein Yusuf, Komandan Divisi 10.
Dia dipromosikan menjadi kapten beberapa waktu kemudian. John Edward dikenal sebagai Kapten Abdullah Inggris di kalangan gerilyawan Indonesia di wilayah Sumatera. Setelah memperistri perempuan pematang siantar, dia masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdullah Siregar. John Edward meninggal di pematang siantar pada tahun 1956 sebagai orang biasa yang hidupnya sangat sederhana, ujar Muhammad TWH, jurnalis sepuh Medan yang pernah mendalami kehidupan Edward. Johannes Cornelis Prinsen dari Belanda. Johannes Cornelis Prinsen awalnya seorang kopral wajib militer dari Divisi 7 Desember. Johannes Cornelis Prinsen yang sejak semula sudah merasa tak sreg dengan pengiriman tentara Belanda ke Indonesia. Ironis sekali, kita yang baru merdeka dari Jerman malah menjadi penjajah bagi negara lain yang ingin merdeka lanjutnya. Meski diancam hukuman mati, Prinsen terpaksa bergabung dengan pasukan tentara yang berangkat ke Jawa. Singkat cerita, ia tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada awal tahun 1947 dan selanjutnya ditugaskan ke Purwakarta, Jakarta, dan Bogor. Selama berada di Jakarta dan Bogor, ia menyaksikan kelakuan tentara yang membuatnya semakin tidak senang dengan penindasan yang dilakukan bangsanya sendiri pada pribumi. Mereka memperlakukan penduduk asli seperti anjing kudisan. Mereka menembak Asmuna, seorang perempuan setempat yang menolak diganggu tentara di Bogor, kenangnya. Prinsen melarikan diri dari batalionnya pada Agustus 1948. Ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pati oleh Tentara Merah pasukan PKI Pro FDR. Sebulan kemudian, Batalion Kala Hitam Divisi Siliwangi membebaskannya dan memperbolehkan kembali ke pasukannya. Namun ia mengambil keputusan tegas untuk bergabung dengan gerilyawan Republik dan ikut Long March Divisi Siliwangi ke Jawa Barat. Selanjutnya, pria kelahiran 21 November 1925 di Den Haag ini tercatat sebagai gerilyawan Republik yang bertempur di wilayah Cianjur, Sukabumi pada tahun 1949. Akibatnya, sebagaimana tertuang dalam autobiografinya, Freedom to Cause, militer Belanda terus mengejarnya dan berupaya membunuhnya, namun selalu gagal, termasuk operasi tertentu yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1949 di Cilutung Girang, Cianjur oleh KST Kop Pasukan Khusus Angkatan Darat Belanda. Shigeru Ono dari Jepang. Shigeru Ono, 95 tahun, merupakan pejuang Indonesia asal Jepang terakhir yang masih hidup beberapa tahun lalu. Shigeru meninggal pada 25 Agustus 2014 karena penyakit tifus dan radang pembuluh darah. Selain ikut serta dalam perjuangan gerilya di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, Shigeru juga terlibat dalam pembuatan panduan khusus taktik perang gerilya bersama mendiang Kolonel Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intel Indonesia. Shigeru ragu untuk tunduk pada sekutu karena berbagai alasan. Selain tidak ada kata menyerah dalam kamus mereka, mereka juga melihat jasa-jasa yang diberikan bangsa Indonesia ketika melawan sekutu. Indonesia sangat membantu Jepang
Kami ingin memberikan apa yang negara kami tidak bisa berikan, kata Shigeru Ono dalam buku The Who Were Forgotten, Memories of the Grass of Shigeru Ono, mantan tentara Jepang yang memihak Republik Karya Eiichi Hayashi. Shigeru harus kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir demi mempertahankan tanah air barunya. Dan ketika berperang di Jawa Timur, ia menjadi buronan militer Belanda karena dianggap telah menimbulkan kerugian besar bagi mereka dengan segala penggerebekan pasukan yang dipimpinnya. Yang Chilsung dari Korea. Yang Chilsung dikenal sebagai Komarudin di kalangan masyarakat Wanaraja di Garut. Chilsung seorang pemuda Korea yang bergabung dengan tentara Jepang di Indonesia, terlibat pertempuran dengan pasukan Pangeran Papak pada bulan Maret 1946. Mereka kemudian ditangkap dan dinyatakan bergabung dengan tentara Garut. Menurut Utsume Aiko dalam Sakidoka no Chonsen Jinhanran, pemberontakan orang Korea di bawah Khatulistiwa, Chilsung adalah penggagas banyak penyerangan terhadap pangkalan militer Belanda di Garut pada tahun 1946 sampai dengan 1948 saat bergabung dengan pasukan Pangeran Papak. Salah satu aksinya yang paling terkenal adalah meledakkan jembatan Cinunuk sehingga tentara Belanda kehilangan kendali atas Wanaraja. Chilsung ditangkap tentara Belanda di dekat Parentas perbatasan Garut Tasikmalaya pada tanggal 25 Oktober 1948 bersama 6 anggota pasukan Pangeran Papak lainnya. Chilsung ditembak mati di Kharkov, Garut 7 bulan kemudian bersama 2 rekan pasukan Pangeran Papak Jepang, Katsuo Hasegawa dan Masaru Aiko. Abunya kini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut. Demikian kisah 7 pejuang asing dalam pembelaannya terhadap perang kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Semoga menjadi pengayaan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Akhirul Holi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.